Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah bahas beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh para orang tua berkenaan dengan pendidikan anak-anak mereka, yakni hendaknya tempat tidur anak itu dipisahkan, terutama ketika mereka menjelang baligh, ya, agar tidak menimbulkan efek yang buruk. Demikian juga telah kita sebutkan di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua, hendaknya mereka berpakaian yang sopan di depan anak. Ya, jangan nanti ibunya memakai pakaian yang transparan, ya, yang mengundang birahi di depan anak laki-lakinya. Demikian juga seorang bapak jangan menggunakan pakaian yang pendek atau pakaian yang ketat yang menonjolkan auratnya, yang bisa merangsang hasrat terpendam pada anak. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masih membahas tentang adab-adab di rumah yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua. Di antara adab yang perlu kita perhatikan bahwa hendaknya anak-anak itu diajari untuk minta izin ketika mereka akan masuk ke dalam kamar orang tuanya, ya, terutama di waktu-waktu tertentu. Ini termasuk adab yang sangat penting yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan mereka untuk meminta izin. Kata beliau, wa thamma adabun jalil wa qad nabbahtu alaihi fi kitabi fiqh ta'amul baina zaujain. Kata beliau, di sana ada adab yang mulia yang telah aku peringatkan di dalam kitabku yang berjudul Fiqh Ta'amul Baina Zaujain. Fikih muamalah, ya, bagaimana interaksi antara suami istri. Jadi beliau, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, ini selain punya Fikih Tarbiyatul Abna yang berbicara tentang bagaimana mengasuh anak, beliau juga memiliki kitab Fikih Ta'amul Baina Zaujain, fikih interaksi antara suami istri. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan bisa kita bahas juga karena ini penting. Ya, pendidikan anak ini sangat tergantung dengan interaksi yang terjadi antara bapak dan ibunya. Nah, beliau telah mengingatkan dalam kitab tersebut, ya, alal abawain, kepada kedua orang tua, an yulahidhahu wa yukimahu fil usrah, tentang suatu adab yang hendaknya diperhatikan dan dilakukan, ditegakkan di tengah-tengah rumah tangga. Jadi ada adab yang beliau pikir harus kita perhatikan betul dari rumah tangga kita. Ala wa huwa ma amarallahu bihi haitsu qala subhanahu. Ketahuilah bahwa adab itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ini ayat dalam surat An-Nur ayat ke-57 sampai ke-59. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat nanti, ya, di mushaf An-Nur ayat 57 sampai ke-59. Nah, di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya meminta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak yang kalian miliki, demikian juga anak-anak kalian yang belum mencapai usia baligh, meminta izin di tiga waktu. Thalatha marrat. Jadi ada 3 waktu yang hendaknya mereka itu diajari untuk meminta izin. Ya. Yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, sebelum salat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah,
Dan ketika kalian meletakkan pakaian-pakaian kalian di waktu siang, ya ini setelah duhur. Wa min ba'di salatil isya, dan yang ketiga setelah salat isya. Thalathu auratil lakum, 3 waktu ini merupakan aurat bagi kalian. Ya. Jadi kalau punya pembantu, ya di sini punya budak ya, budak atau anak yang belum mencapai usia baligh, maka di 3 waktu ini hendaknya mereka meminta izin ketika ingin menjumpai orang tua mereka. Ya, jangan langsung masuk kamar. Jadi kalau kamar-kamar dulu itu kan memang tidak memiliki pintu. Kalau kita lihat kan rumah-rumah zaman dulu biasanya kan hanya ditutupi dengan tirai, ya enggak? Dengan tirai yang panjang sampai ke bawah. Sehingga besar kemungkinan orang itu bisa masuk, ya. Nah kalau sekarang kan kita rata-rata kamar itu ada pintunya. Nah ini maksudnya apa? Dikunci terlebih dahulu ya. Di waktu-waktu bahkan di waktu ketika kita sedang berdua dengan pasangan kita di kamar, nah ini sebaiknya dikunci. Tujuannya agar apa? Agar anak-anak itu jangan sampai melihat adegan yang tidak selayaknya untuk dia tonton. Nah, ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan 3 waktu ini sampai anak-anak harus diajarkan minta izin? Karena 3 waktu ini adalah posisi yang biasanya pasangan suami istri itu melakukan hubungan intim. Ya, setelah sholat isya, ini malam sebelum tidur, atau sebelum sholat subuh, ya, ini juga waktu yang biasa dipergunakan untuk berhubungan intim, dan juga di waktu siang. Cuma kalau sekarang waktu siang, waktu bekerja ya. Kalau orang zaman dulu kan dia bekerja, kemudian sebelum duhur itu pulang dulu ke rumah, sholat duhur, kemudian istirahat di rumah. Sehingga ada waktu untuk berhubungan intim dengan istri. Nah, inti dari larangan ini adalah kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai anak itu terlanjur melihat adegan-adegan yang tidak pantas. Misalnya dia melihat bapak dan ibunya tidak menggunakan busana, ya, atau bahkan yang lebih parah daripada itu, melihat bapak dan ibunya sedang melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Nanti ini akan tertanam di benak sang anak. Anak itu memiliki memori yang kuat. Ketika dia melihat bapak dan ibunya dalam posisi seperti itu, muncul curiosity, ya, muncul rasa ingin tahu, kemudian ingin mempraktekkan apa yang dia lihat. Ya, mungkin saya pernah cerita juga di kajian ini ya, tentang anak SD. Ya, dulu saya pernah mengajar di sebuah sekolah, kemudian ada seorang anak yang dia itu di hadapan teman-temannya mempraktekkan hubungan suami istri. Dia laki-laki ya, anak laki-laki, kemudian dia memaju mundurkan bokongnya seperti orang-orang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Nah kemudian teman-temannya lapor, kemudian kita panggil anak tersebut. Kamu dapat dari mana? Dapat itu dari mana? Oh ternyata dia dapatnya itu dari game. Jadi anak ini sering ditinggal bapak dan ibunya, ya, bapaknya keluar kerja di luar kota, ibunya pun bekerja. Jadi dia ketika pulang dari sekolah, kebanyakan waktunya itu untuk bermain dengan anak-anak tetangga. Nah, anak tetangganya itu sedang suka main game, ya, main gamenya itu, gamenya sangat terkenal ya. Gimana kita bisa menggerakkan anak tokoh dalam game itu untuk melakukan apapun, tindakan kejahatan, nembak polisi. Saya kira mungkin tahu ibu-ibu ya, apa nama gamenya itu ya? La ilaha illallah. Ya, gamenya itu sangat terkenal. Ya, gamenya itu sangat terkenal. Kemudian ada adegan yang dia lihat itu adalah orang itu masuk ke dalam suatu ruangan dalam pub, kemudian ketemu wanita di pub, di klub malam, kemudian melakukan hubungan suami istri. Ini terekam dalam benak dia. Kemudian dia praktekkan di sekolah. Nah karena itulah anak-anak itu harus dijaga, jangan sampai pikiran mereka itu rusak karena melihat adegan-adegan yang tidak pantas, ya, apalagi itu dilakukan oleh bapak dan ibunya. Baik, nah kita kembali ke ayat tadi, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan salatu auratin lakum. Ini merupakan 3 waktu aurat kalian. Kemudian laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Dan tidak mengapa atas kalian, demikian juga atas mereka ya untuk berinteraksi. Tawafun ini artinya keluar masuk. Untuk keluar masuk setelah itu ya setelah 3 waktu aurat tadi. Jadi kalau untuk anak yang belum baligh, misalnya dia ingin langsung masuk ke tempat tidur atau ke kamar bapak dan ibunya di luar waktu itu, maka tidak mengapa. Ya, adapun 3 waktu tadi harusnya mereka meminta izin. Nah, kita pokoknya intinya dari larangan ini adalah jangan sampai anak itu melihat. Ya, hatta di malam hari ya, di malam hari pun kita harus pastikan itu ya. Jangan sampai pas sedang melakukan hubungan suami istri kemudian anaknya bangun lalu nonton bapak dan ibunya. Ini kan bahaya. Ya, dia bisa melihat itu. Jadi memang betul loh, kamar itu hendaknya terpisah ya. Atau kalau misalnya kamarnya itu masih nyatu dengan anak, ketika ingin melakukan hubungan itu cari tempat yang lain. Ya, cari tempat yang lain, jangan sampai terukir di memori anak-anak kita pengalaman dia melihat hubungan biologis antara bapak dan ibunya. Kemudian apa alasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ya ayat-ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan penuh dengan hikmah. Qala wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Ya. Dan apabila anak-anak itu sudah mencapai usia baligh, maka hendaknya mereka semua meminta izin sebagaimana ya kakak-kakaknya yang terdahulu meminta izin. Ya, kalau dia punya kakak yang sudah baligh, kakaknya kan minta izin. Nah, dia sudah ketika dia baligh, dia pun harus mengikuti apa yang dilakukan oleh kakaknya tadi. Ini meminta izin di setiap waktu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan penuh dengan hikmah. Ya. Jadi inti dari ini semua agar anak-anak itu tidak melihat hubungan intim antara bapak dan ibunya. Masya Allah ya, demikian sempurna ajaran agama kita sampai hal-hal yang mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang, ternyata diatur dalam agama. Ya, ada adab-adabnya. Ya. Qala fa arsyadallahu subhanahu wa ta'ala al-abawain ila adabin rafi'in huwa ta'limu abnaihim al-mumayyizin alladhina lam yablughul hulum an yasta'dhinu 'alaihima fi hadhihi al-awqat ats-tsalatsah allati hiya madhannatu inkishafil awrah wa khal'is thiyab. Maka di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kedua ibu dan bapak kepada adab yang sangat tinggi, yaitu mengajarkan kepada anak-anak mereka yang sudah mumayyiz dan belum mencapai usia baligh untuk meminta izin terlebih dahulu kepada mereka berdua di waktu-waktu yang 3 ini. Kenapa? Allati hiya madhannatu inkishafil aurat wa khal'is thiyab. Ya, di mana waktu-waktu yang 3 ini adalah tempat-tempat ya terbukanya aurat orang tua, dan di waktu ketika mereka tidak mengenakan pakaian. Wahia ya min qabli salatil fajr. Waktu yang pertama sebelum sholat subuh. Ya, ini juga waktu yang sering menjadi tempat hubungan suami istri. Ya. Kemudian yang kedua, hina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah. Ketika kalian meletakkan pakaian-pakaian kalian di waktu zuhur. Ya. Kemudian yang ketiga, min ba'di salatil isya, setelah salat isya, ya. Waktu tidur. Jadi kalau orang zaman dulu itu biasanya waktu setelah salat isya itu ya langsung tidur. Nggak ada kegiatan ya, biasanya mereka karena dulu mungkin belum ada listrik ya, ba'da isya itu ya langsung tidur.
Kemudian bangun pagi-pagi ya, sebelum subuh bangun, sholat malam, qiyamul lail ya. Nah, kemudian ya sudah, kalau dia ingin melakukan itu sama istrinya ya dia lakukan. Qala fal ghalibu anna rajula wa zaujatahu ya yatakashafani fi hadhil awqat. Maka secara ghalib atau seringnya ya, laki-laki dan perempuan, ini suami dan istri, itu biasanya tersingkap auratnya di waktu-waktu tersebut. Wahya awqatu madhannatu lil jima'. Dan ini adalah waktu yang biasanya dipergunakan untuk berjima, untuk hubungan suami istri. Fa umira al abawan ya an yu'allima al atfala al mumayyizin alladhina lam yablughul hulum al istidhana alaihima fi hadhihi al awqat ats-tsalatsah. Maka diperintahkanlah kedua orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka yang sudah mumayyiz ya dan belum mencapai usia baligh, agar mereka meminta izin kepada orang tuanya di waktu-waktu tersebut. Ya. Tapi gimana Ustaz kalau di masa sekarang ya? Yang penting dikunci ya, jangan sampai anak itu langsung masuk. Dan diajari kepada mereka untuk meminta izin, ketok pintu dulu. Ya, papa, mama, abi, umi, ya. Tanya, kamu mau apa? Ya, tunggu sebentar, 5 menit lagi misalnya. Ya, jangan sampai pokoknya dia masuk kemudian menerobos dan melihat apa yang tidak pantas. Qala faqad yadkhulul waladu aw tadkhulul bintu ala abawayhima fi hadhihi al-awqat. Ya, fayajida al-walidaini ala halati yakrahaha an yuriya 'alaiha min at-takashshuf awil jima' aw nahwi dzalik. Apa sebabnya mereka harus meminta izin? Karena bisa jadi anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia masuk ke kamar bapak dan ibunya di waktu-waktu yang demikian, kemudian keduanya mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan yang tidak disukai untuk dilihat. Ya. Bisa jadi karena takasyuf, yakni tersingkap auratnya, awil jima, atau mereka sedang berjima, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya, ya, sedang bercumbu atau bermesraan, ya. Fa yakhrujul waladu wa takhrujul bintu wa qad irtasamat fi adhaniha wa adhanihima manadhira allati ra'awha min ummihima wa abihima wa yatalawwadhu fikrahuma. Maka bisa jadi ketika dia melihat itu, lalu dia keluarlah anak itu, baik laki-laki maupun perempuan, irtasamat fi adhanihima, terekam, ya, tervisualisasikan, tergambarkan di benak mereka apa yang mereka lihat dari bapak dan ibunya, ya, fayatalawwathu, ya, fikrahuma, maka kemudian pikiran anak tersebut menjadi terkacaukan, ya, menjadi terkacaukan. Ya, apa yang baru dilakukan oleh bapak dan ibuku, kata dia, ya. Dan parahnya lagi kata beliau, wa yakhruju tiflu yabhathu an tariqatin litatbiqi dzalika alladhi ra'ahu min ummihi wa abihi. Yang lebih parahnya lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sang anak keluar, kemudian dia mencoba mencari bagaimana cara mempraktekkan apa yang dilihatnya dari bapak dan ibunya. Seperti kasus yang saya gambarkan tadi. Dia ingin mempraktekkan. Ternyata bapak dan ibu tadi seperti ini. Kemudian dia cari bagaimana cara mempraktekannya. Ya, apa yang dia lihat dari bapak dan ibunya. Fayutabbiqu dzalika ma'a jaratihi, ya, wa ma'a zamilatihi, bal ma'a ukhtihi fi buyutil ladzi la yatahaffazuna wa la yufarriqna bainal abna fil madaji'. Maka kemudian dia pun mempraktekkan apa yang dia lihat dengan tetangganya, dengan anak tetangga, atau dengan teman perempuannya, atau bahkan dengan adiknya sendiri, ya, dengan saudara perempuannya sendiri. Ya. Demikianlah yang terjadi di rumah yang tidak menjaga dan tidak memisahkan anak, ya, antara anak di tempat tidur. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan kita. Ya, kenapa kok anak-anak itu dipisahkan? Bahkan idealnya dipisahkan
kamarnya antara laki-laki dan perempuan, ya, karena banyak kerusakan yang bisa muncul dari penyatuan mereka. Ya, ini salah satunya. Ketika anak melihat sesuatu, ya, dan ini tidak mesti dari kedua orang tuanya, bisa dari tadi seperti yang kita sampaikan, dari game, ya, dari game tadi, atau dari tontonan, ya, dia nonton TV misalnya, buka channel atau lihat di YouTube satu hal yang seronok, nah, lalu dia praktekkan. Nah, kalau kita tidak pisahkan kamar mereka, nah, bisa jadi dia nanti melakukan apa yang dilihat di televisi. Misalnya gerayangi adiknya, meraba-raba adiknya, ya, maka penting sekali untuk dipisahkan antar mereka. Qala tiflun yanamu bijiwari ukhtihi wa yara anna min ummihi wa abihi manduran muthiran fa kaifa yasna'u ma ukhtihi. Ada seorang anak laki-laki, dia tidur di samping saudari, ya, saudara perempuannya, dan dia sudah terlintas di benaknya, sudah pernah melihat apa yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya, ya, maka apa yang akan dia lakukan nanti? Ya, adiknya sudah ada di sampingnya. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga, terkadang yang namanya tidur itu kan aurat tersingkap, kemudian dia melihat adiknya tersingkap, ya, dia teringat dengan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, dia lakukan hal yang tidak terpuji kepada saudara perempuannya tersebut. Ingat, kata beliau, inna syaitan harisun alal fasad. Syaitan itu sangat bersemangat untuk menimbulkan kerusakan. Ya, faqad yaquduhu ilal fasad waradhilah ma ukhtih. Bisa jadi syaitan itu akan membawa atau menggiring anak-anak kepada kerusakan dan perbuatan keji bersama saudara perempuannya itu tadi, ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, ya. Dan bukan hanya keadaan kita sebagai bapak dan ibu yang harus menjaga diri kita, jangan sampai jadi tontonan anak, ya. Game juga, ya. Jadi semua perkara yang bisa menggiring anak kepada hal-hal yang rusak ini harus kita hentikan. Game itu paling banyak. Kita kadang-kadang nggak sadar, ya. Kadang-kadang ada game-game yang sifatnya itu fighting, pertempuran. Tapi coba lihat pakaian-pakaian wanita yang bertarung situ, ya. Ada Street Fighter atau Mortal Kombat, ya. Pokoknya game-game yang berbau fighting itu, lihat pakaian-pakaian wanitanya, pahanya tersingkap, kemudian auratnya kelihatan, ya. Nah, ini sebenarnya anak-anak kita diajari untuk menikmati hal yang demikian. Nah, ini akan merangsang. Makanya kita lihat banyak kasus-kasus hamil di sekolah, ya, masih sekolah tapi sudah hamil, keluar dari sekolahnya karena hamil duluan. Ya, karena bermula dari sini, dari tontonan-tontonan yang tidak baik di game-game. Demikian juga di komik-komik. Ya, jagoan-jagoan superhero itu kan coba lihat pakaiannya. Ya, pakaiannya siapa, ya. Saya tahu karena saya dulu juga pernah, ya, istilahnya melihat yang demikian, ya. Seperti, ya, komik-komik dari barat itulah. Ya. Tampilan-tampilannya mempertontonkan aurat. Maka ini jangan terjadi pada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian yang demikian mempengaruhi mereka. Inna syaitan harisun alal fasad. Sesungguhnya syaitan ini sangat senang untuk menimbulkan kerusakan, ya, sehingga dia pun terjerumus kepada menjerumuskan anak-anak kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh para orang tua. Qala fadiduna dinun nadhif yahfadhu, ya, tasawwuratil atfal nadhifah. Ya, maka agama kita, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, agama kita adalah agama yang bersih, yang sangat menjaga tasawurat, gambaran-gambaran yang ada di benak anak-anak agar senantiasa bersih. Jangan masuk gambaran-gambaran yang jelek kepada anak-anak kita. Wa yahfadhu uqulahum nadhifatan wa yahfadhu afidatahum wa alsinatahum kadzalik nadhifah. Ya, agama kita menjaga akal mereka, akal pikiran mereka. Ya, karena kalau anak-anak itu sudah mengkonsumsi hal-hal yang demikian, biasanya rusak akalnya. Ada buku yang ditulis oleh seorang peneliti di Amerika.
diterjemahkan oleh yayasan kita dan Buah Hati, punyanya Ibu Eli Risman itu. Judulnya itu Narkotika Lewat Mata kalau saya tidak salah ya, Narkolema. Nah, di situ berbicara tentang bagaimana efek film-film porno atau gambar-gambar porno terhadap tumbuh kembang anak, bahkan terhadap orang-orang dewasa. Ya. Karena kebanyakan yang dia mengkonsumsi itu, maka ada hormon yang selalu diproduksi di otaknya. Ya, karena otaknya itu dipaksa untuk mengeluarkan itu, ya. Ada hormon apa itu yang dikeluarkan oleh otak, ya. Dimana kalau hormon otak itu dipaksa untuk mengeluarkan hormon ini, lama-lama otaknya itu cedera. Nah, itu yang terjadi pada orang yang menonton film-film porno. Ya, jadi otaknya itu dipaksa untuk bekerja sehingga tidak optimal lagi. Nanti efeknya apa? Ketika mengambil keputusan misalnya, dia selalu gamang, tidak memiliki kemantapan. Ketika bergaul juga, ya, dia lebih suka menyendiri. Banyak efek buruk dari perkara tersebut. Maka agama kita adalah agama yang menjaga kebersihan akal anak-anak kita. Demikian juga menjaga hati mereka, menjaga lisan mereka. Qala kemudian kata beliau, ya, ala falyumathil al-muslim wal muslimah li awamirillahi azza wa jal wa awamiri nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketahuilah seorang muslim dan muslimah, ini kita, posisi kita sebagai orang tua, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal tatahaffadhu fal tatahaffad al-ummu fi siyariha fil baiti amama auladiha al-murahiqin fala tatabarruj tabarrujan zaidan amama baniha. Oleh karena itu hendaknya seorang ibu, ya, dia berhati-hati, berusaha menjaga perilakunya di dalam rumah, terutama di hadapan anak laki-laki yang menjelang dewasa, anak-anak remaja. Ya. Jadi selain tadi mengajarkan mereka untuk meminta izin, dari sisi penampilan pun harus dijaga. Ya. Fala tatabarruj, ya, fala tatabarruj tabarrujan zaidan. Janganlah engkau kemudian bertabarruj. Ya, bertabarruj itu berhias, pakai make up yang mencolok, ya, amama baniha, di hadapan anak-anaknya, ya, pakai pakaian yang pakai pakaian yang merangsang, kemudian make up yang mencolok. Fasyaitanu yuzayyinu lahumul haram, maka syaitan ini bisa mempercantik bagi mereka perkara yang haram, ya. Anak-anak laki-laki menjadi tergoda dengan ibunya. Qala wa kadzalika falyatahaffat alwalid wala yamshi fil bait bi thiyabin tuthiru banatihi. Ya. Dan demikian juga seorang ayah hendaknya dia berhati-hati menjaga di hadapan anaknya, jangan kemudian dia berjalan di tengah rumahnya dengan pakaian yang bisa merangsang anak-anak perempuannya. Ini pengulangannya dari apa yang beliau sampaikan kemarin. Kahadha alladhi yamshi bisarawil al-qasir fil bait atau yamshi fi kulut yakni asyurt al-qasir jiddan. Maka hendaknya dia jangan kemudian dia berjalan dengan celana pendek di rumah, atau dia berjalan dengan al-qulut. Qulut ini wallahu taala a'lam. Kata beliau di sini, ya, asyurt al-qasir jiddan. Celana yang sangat pendek sekali, short, ya. Jadi celana yang sangat pendek sekali, celana dalam, ya. Dakhilal bait, di dalam rumahnya. Jadi jangan kemudian merasa ini rumah saya sendiri, di hadapan anak saya sendiri, kemudian dia bebas menggunakan pakaian-pakaian yang pendek. Ya. Fayuhaddidu hadha asyurut hadha wa hadha as-sirwal auratahu amama banatihi wa yaquduhunna dzalika ila tariqatin
la tuhmat iqabaha ya. Kata beliau maka janganlah dia di mana pakaian-pakaian ini atau celana-celana ini menampakkan kepada anak-anak ya, atau menonjolkan auratnya di hadapan anak-anak perempuannya, yang ini bisa memotivasi atau mendorong anak-anak perempuan tersebut kepada sesuatu yang tidak terpuji ya. Jadi dia membayangkan bapaknya tadi ya, kemudian menginginkan sesuatu dari aurat-aurat yang terbuka tadi, ada apa di baliknya dan seterusnya ya, menimbulkan pikiran-pikiran yang jorok di hati anak-anak perempuannya. Kemudian kata beliau, wal istidzanu ya syara'un min ajlil basar atau syuri'a min ajlil basar. Istidzan ya disyariatkan untuk menjaga pandangan. Kenapa? Anak-anak itu diperintahkan untuk meminta izin kepada orang tuanya di waktu-waktu tersebut ya, karena untuk menjaga pandangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal idnu min ajlil basar." Sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Nah, maksud dari hadis ini bahwa segala sesuatu ya yang bisa merusak atau bisa merusak anak-anak kita lewat pandangan, ini harus kita cegah. Kenapa disyariatkan kita anak-anak itu diajari meminta izin kepada orang tuanya? Ya, untuk menjaga kerusakan yang muncul dari pandangan. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya hendaknya segala sesuatu yang bisa merusak anak kita lewat pandangan ini harus kita jaga. Tontonan-tontonan yang buruk ya, komik-komik yang jelek ya, kemudian juga penampilan bapak dan ibunya di hadapan anak-anak. Ini semua perlu dijaga agar jangan sampai anak itu rusak melalui apa yang dia lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal idnu min ajlil basar." Hanya saja pandangan itu izin itu disyariatkan, meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Fa idza kana al-amru kadzalik ya, fajadirun bil abawain an yahfaza auladahuma wal hafidhu wallahu subhanahu wa ta'ala min musyahadati aflam as-sayyi'ah allati ya tubithul fisq war radhilah bal tunshiru al-fahsya'i wal munkar wa tuhayyiju ala da'aratil wal fasadi ya. Oleh karena itu ya, kata beliau, sudah seharusnya jadir ya, sudah seharusnya kedua orang tua itu menjaga anak-anaknya. Dan kita meyakini bahwa yang menjaga semuanya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tua hendaknya berusaha untuk menjaga anak-anaknya min musyahadatil aflam as-sayyi'ah, dari menonton film-film yang jelek yang bisa membangkitkan kefasikan ya, membuat anak-anak menjadi pelaku dosa. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau kita biarkan anak-anak kita nonton film-film yang ada sekarang ya, niscaya mereka akan rusak. Tidaklah ada film-film tersebut melainkan mempertontonkan kekerasan misalnya. Ya, film-film ya Hollywood ya, film-film barat mempertontonkan kekerasan, mempertontonkan praktek-praktek yang tercela LGBT ya. Nah, mereka itu masuknya dari film-film itu. Ya, menunjukkan nanti tokoh pahlawannya ternyata ya seorang laki-laki yang punya kekasih seorang laki-laki pula, ya. Padahal kalau dia punya kekasih perempuan saja itu suatu kefasikan. Misalnya tidak dinaungi dengan lembaga pernikahan, nah itu perzinahan. Ya. Nah, ketika dia punya pacar laki-laki, lebih parah lagi LGBT. Ya. Maka hendaknya orang tua menjaga anak-anaknya dari tontonan-tontonan yang akan membangkitkan kefasikan, ar-radhilah, kerendahan, ya, bal tunsyirul fahsya, bahkan menyebarkan perbuatan keji, perbuatan zina, ya, dan kemungkaran.
ya. Kemudian juga akan menyulut kerusakan, ya. Fa kaifa bil waladil al murahik idza ra'a mandhari rajulin fawqa imra'atin, ya, yahtadunuha wa yuqabbiluha, maka bagaimana keadaan seorang anak, ya, yang remaja, kemudian dia melihat suatu scene, ya, manzor, suatu adegan di mana seorang laki-laki berada di atas wanita, kemudian dia memeluk dan mencium wanita tersebut. Ala yuhayyijuhu dzalika wa yadfa'uhu ilal fasad wa yuqawwiduhu ilaih. Bukankah adegan yang semacam ini akan membangkitkan syahwatnya, demikian juga mendorong dirinya untuk mendorong, ya, dan menyeretnya kepada kerusakan, ya. Kita lihat ada beberapa berita, ya. Saya itu tahun 2015 kalau tidak salah pernah ngisi seminar beberapa kali di sekolah-sekolah Islam di Jakarta tentang bahaya pornografi. Jadi saya bikin riset ketika itu, rata-rata kejahatan yang terjadi di anak-anak, ya, kejahatan seksual, itu bermula dari film-film porno. Jadi ada di Sumatera itu sekelompok anak-anak perempuan, ya, dia melakukan bullying kepada temannya, dan caranya itu sangat mencengangkan, ya. Kalau kita baca geleng-geleng kita. Jadi dia bawa teman perempuannya tadi, sama-sama perempuan, kemudian dia bawa ke kamar mandi, kemudian mohon maaf kemaluannya ditusuk-tusuk pakai sikat WC. Ya, kemudian ditanya ini, ada apa? Kenapa kok bisa melakukan seperti ini? Dari mana kalian mendapatkan ini? Semuanya mengatakan apa? Kami nonton film porno. Kita nggak tahu bagaimana adegan di film porno. Saya nggak tahu bagaimana adegan di film porno. Tapi ini yang mereka ambil dari film porno tersebut, kemudian mereka praktekkan. Ya. Nah, orang-orang di antara para ilmuwan, ya, para peneliti yang melakukan penelitian tentang pornografi ini, ya, mereka menyebutkan bahwa ada beberapa tahap yang terjadi pada seorang anak yang terpapar pornografi. Ketika dia melihat adegan-adegan porno, ya, memang tidak langsung berefek, ya. Tapi ada tahap-tahap, ya, ada tahap-tahapannya. Seperti pertama mungkin dia pengen, ya, apa istilahnya itu, ya, dia pengen menonton kembali, ya, dia pengen menonton kembali, sampai kemudian pada tingkatan di mana melihat itu sudah tidak cukup lagi, ya, melihat itu sudah tidak cukup lagi. Lantas apa yang dia ingin lakukan? Ya, dia pengen melakukan, ya. Jadi tidak lagi hanya sekedar melihat, ya, tidak hanya lagi sekedar melihat. Oke. Ini dia. Ini ada paper yang pernah saya buat. Ya, jadi ada tahap pertama itu addiction, kecanduan. Jadi dia begitu melihat suatu adegan porno, sekali dia melihat, dia akan kecanduan, akan minta lagi. Ya, ketika itu diputus, nanti dia akan cari kesempatan untuk melihat lagi. Kemudian dia akan sampai kepada tingkat eskalasi. Tingkat eskalasi ini, ya, ini dia akan mencoba untuk mencari adegan yang lebih ekstrim lagi. Kalau misalnya di awal pornografi itu mungkin dia cuma sekedar melihat aurat-aurat yang tersingkap, ya, dia pengen lebih daripada itu, ya. Jadi ada eskalasi, peningkatan intensitas. Bukan dia tidak terpuaskan lagi dengan melihat hal-hal yang demikian, tapi pengen melihat yang lebih parah lagi, ya.
Kalau yang sebenarnya cuma gambar-gambar, dia ingin melihat adegan seksnya. Ya. Nah, kemudian setelah masa eskalasi ada namanya desensitisasi. Desensitisasi ini di mana posisinya itu dia sudah tidak lagi puas melihat adegan seks yang konvensional seperti hubungan suami istri. Dia ingin adegan yang lebih ekstrim. Makanya orang-orang Barat itu kan mereka sudah tidak terpuaskan lagi dengan hubungan suami istri yang konvensional seperti layaknya suami istri. Enggak, ya, muncul yang namanya oral sex, anal sex, dan perilaku seks yang lainnya. Nah, ini sudah terakumulasi pada mereka. Jadi mereka tidak mau lagi dengan yang konvensional. Nah, kemudian yang paling parahnya nanti adalah acting out. Acting out ini sudah melampiaskan. Ya, sudah melakukan pelampiasan. Jadi anak-anak itu tidak lagi sekedar menonton tapi pengen mencoba. Makanya muncul hubungan di luar pernikahan, ya. Banyak yang hamil ketika masih menempuh pendidikan, ya, atau pemerkosaan. Ya kan pernah kasus beberapa waktu yang lalu anak-anak SMA memperkosa siswi SMA. Nah, ini akibat dari tontonan tersebut. Makanya kita perlu, ya, apa yang disampaikan Syekh ini benar-benar perlu kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita itu terpapar pornografi. Ya. Bahkan di buku yang saya baca itu, bukunya yang diterbitkan Bu Eli Risman itu, disebutkan bahwa ini bukan hanya pada anak-anak, ya, kadang pada suami-suami, ya. Orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi bukan hanya anak-anak saja, orang-orang yang sudah berkeluarga, apalagi sekarang, ya, suka dengan mudah, ya, materi pornografi itu kita dapatkan. Ya, dulu waktu saya di Jakarta pernah diskusi sama teman orang IT, orang yang dia programming gitu, ya, dia pengamat kehidupan internet itu, dia bilang sekarang itu untuk mendapatkan pornografi itu sangat mudah. Kalau kita tahu ada yang namanya YouTube yang mengumpulkan video. Di YouTube juga ada pornografi, ya, jangan salah, ya. YouTube itu nggak semuanya safe, ya, banyak adegan-adegan pornografi juga di YouTube. Ya, bahkan lebih daripada itu, sekarang itu industri pornografi di Amerika dan di Eropa, mereka membuat YouTube yang khusus untuk film porno. Ya. Tujuannya untuk apa? Itu tadi, untuk membuat orang kecanduan. Ya, diberikan gratis kepada mereka. Diberikan gratis. Ya, nggak perlu bayar untuk mengakses. Ya, untuk apa? Untuk tadi itu, biar ada addiction terlebih dahulu, sama kayak orang narkoba. Ini perlu tahu, ya, orang tua. Yang namanya pornografi itu dia sama seperti narkoba, makanya narkolema, narkoba lewat mata. Ya, jadi dibuat orang itu kecanduan terlebih dahulu, gratis. Nah, nanti ketika sudah eskalasi sampai kepada desensitisasi, ya, anak-anak ini atau pecandu pornografi ini tidak akan puas dengan yang gratisan. Mulai mereka harus bayar. Begitulah cara industri pornografi untuk meraih meraih konsumen mereka. Ya, jadi diberikan gratis dulu sampai kemudian adiksi. Setelah adiksi baru nanti ada yang berbayar. Kamu mau nggak ini? Tawarin adegan ekstrim, ya, bayar. Nanti pakai kartu kredit atau pakai apa sistem pembayaran, pakai PayPal. Nah, mulailah mereka meraih keuntungan. Ya, bahaya sekali, ya. Makanya kita harus benar-benar mendidik anak-anak kita. Di zaman sekarang tantangan yang muncul ini jauh lebih lebih berbahaya daripada apa yang kita hadapi di masa kita. Kalau zaman dulu yang namanya pornografi, ya, bentuknya cuma stensilan, ya. Itu pun cara mendapatkannya susah. Ya, itu pun cara mendapatkannya susah. Tapi sekarang pornografi itu dalam genggaman. Maka hati-hati betul, ya. Saya sering pesankan kepada bapak dan ibu, anak-anak tuh jangan sampai kecanduan HP. Ya, kemudian dilihat historinya apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Anak-anak sekarang tuh canggih. Dia baca sesuatu apapun, kemudian dia jadikan itu keyword, dia masukkan ke dalam dalam mesin pencarian. Ya, di YouTube itu dia klik kaca pembesar, kemudian masukkan kata pencarian, di sana langsung dapat apa yang dia ingin tonton. Makanya di sini Syekh sangat mewanti-wanti bagaimana apabila seorang anak melihat adegan yang seperti itu. Qala wa kaifa bil binti, ya, al-bikr al-murahiqah
idza ra'at syaban mumtalian fahaulatun yahtadunna fatatun wa yuqabbiluha ya wa ya'luha. Maka bagaimana apabila seorang anak gadis, seorang anak perempuan melihat adegan seorang laki-laki yang mumtalian, seorang laki-laki yang macho, laki-laki yang berotot ya. Kemudian dia memeluk seorang wanita, mencium seorang wanita ya. Maka tentu yang demikian ini akan membangkitkan birahi atau membangkitkan syahwat pada diri sang anak wanita, bima yadfa'uha ilal wuqu' fil makruh wal muharram wal iyadzubillah, kemudian mendorong dia untuk terjatuh pada hal-hal yang makruh atau hal-hal yang diharamkan, wal iyadzubillah ya. Kalau misalnya dia masih terjaga, artinya belum berani untuk melakukan perzinahan, mungkin dia terjatuh pada dosa onani, masturbasi ya. Anak-anak usia SMP ya sudah banyak yang terbiasa melakukan masturbasi. Nanti kalau dia dapat kesempatan ya, misalnya dia punya pacar, kemudian punya teman perempuannya juga rela untuk digauli, hanya terjadi perzinahan. Demikian juga yang wanita ya, yang biasanya dia mungkin secara diam-diam dia melakukan onani, masturbasi, dia pengen coba yang asli seperti apa. Na'udzubillah. Berawal dari tontonan-tontonan yang tidak pantas. Kemudian kata beliau ya, inna ba'dal ulama yadhkuruna annal mar'ata idza ra'at farasan ya yanzu ala untha min fursan au qittan ya'lu qittatan wa nahwa dzalika tuhayyiju wa tashtaqu ila al-jima' hiya al-ukhra. Sebagian ulama di sini maksudnya para ilmuwan ya, bukan ulama ahli agama. Sebagian peneliti, sebagian ilmuwan ya, mereka menyebutkan bahwa apabila seorang wanita melihat kuda ya sedang menjimai kuda betina, ada kuda jantan sedang menjimai kuda betina, atau melihat kucing jantan yang sedang menjimai kucing laki-laki dan yang semisalnya, ini akan membuat dia tuhayyij, membuat dia terangsang, wa tashtaqu ilal jima', dan membuat dia ingin untuk melakukan jima'. Ya, jadi ketika hanya dengan melihat adegan binatang yang melakukan hubungan seks, ini akan bisa membangkitkan syahwat seorang wanita. Fajadirun bikulli abin wa kulli ummin an yahfadha wa yuhafidha ala auladihima ya wa banatihima min hadhil fasad al-arid wa syarril mustatir. Oleh karena itu ya, wajib bagi seorang ibu ya, wajib bagi seorang ayah dan seorang ibu untuk benar-benar menjaga dan waspada ya, berhati-hati dia dalam mengawasi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dari kerusakan yang demikian menyebar ini. Masya Allah, jadi khawatir kita ya. Sekarang itu anak-anak belajar pakai internet semua ya. Banyak di antara mereka yang pegang HP. Maka orang tua harus canggih juga ya, paham ya, lihat apa yang ditonton oleh anak-anak. Ya, kalau misalnya kita lihat anak-anak kita sedang nonton YouTube ya, nonton YouTube, kemudian ketika kita lihat historinya tiba-tiba kosong, historinya sudah dihapus. Nah, ini harusnya tanda tanya tengah-tengah kita. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kenapa historinya dihapus? Masih ada yang ditutupi oleh anak kita. Makanya orang tua harus canggih. Oh Ustadz, sekarang itu kan di Indonesia ini kan internet itu sudah dikasih gate ya oleh Menkominfo, sehingga hal-hal yang yang tidak pantas itu akan diblok oleh pemerintah. Bapak dan Ibu, itu sangat mudah sekali untuk membukanya.
Ya, anak dengan mudah sekarang anak itu lebih pintar daripada orang tuanya. Dia bisa install VPN. Ya, VPN apa itu namanya? Private apa? Untuk mengalihkan dia. Jadi dia dipindahkan servernya, nggak langsung menuju ke server, tapi dia ke tempat yang lain. Baru ini yang membuka situs-situs yang tidak benar tadi. Ya, oleh karena itu orang tua harus pintar-pintar, harus menguasai teknologi. Jangan sampai kemudian dia dikibulin anaknya. Ya, anaknya enggak kok bu, aku nonton Ipin dan Upin aja. Ya, ketika lihat historinya kok nggak ada. Ini kan ada yang dihapus ini. Apa yang kau tonton nak? Ya, harus tahu kita. Ya, jangan sampai kemudian dibohongi oleh anak kita. Ya, makanya orang tua tuh harus harus benar-benar waspada. Nah, kalau boleh saya sarankan jangan taruh internet di kamar. Ya, kalau mereka ingin belajar mengakses internet itu di ruang yang terbuka. Jangan berikan akses internet di kamar. Ya, walaupun kita sudah sediakan mungkin program untuk memfilter apa yang mereka buka, tapi saya kira membukanya juga mudah bagi anak-anak. Jadi caranya bagaimana? Letakkan ya laptop atau letakkan komputer atau laptop ya, atau izinkan mereka untuk membuka internet di tengah-tengah keluarga. Ya, di tengah-tengah ruang keluarga. Jangan kemudian dia membuka internet itu secara diam-diam di kamarnya, karena ini akan membuat dia lepas dari pengawasan kita. Dan banyak sekali ya kejahatan-kejahatan, apalagi anak-anak perempuan sekarang ya. Ketika orang tua sibuk, dia nggak punya teman, akhirnya sibuk dia di medsos, kenalan sama orang yang nggak dikenal ya, saling kenalan. Kemudian misalnya perempuan ya, apalagi perempuan ini sangat mudah untuk dipengaruhi dengan kata-kata yang indah ya. Dikasih puisi, dikasih bait-bait syair yang menyanjung dia tinggi, kemudian dia senang, kemudian dia merasa bahwa ini adalah orang soulmate-nya dia, tempat curhatnya dia. Kemudian yang laki-laki kemudian meminta dia untuk mengirimkan foto yang seronok ya, disimpan. Ini kan banyak kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Bermula dari situ ya, aksi pemerasan itu dimulai dari situ. Minta dia ngirim foto, kemudian diancam, kamu kalau nggak kirim yang lebih daripada ini nanti saya sebarkan. Akhirnya dia ngirim yang lebih daripada itu, kemudian dipaksa lagi, dia diperas lagi. Ya, kalau kamu nggak mau melayani saya, kita ketemuan di sini. Kalau kamu nggak mau ketemuan, nanti saya sebarkan. Terus menerus, jadinya apa? Diperas, jadi tindakan kejahatan. Ya Allah, kalau kita pikirkan kejahatan di masa sekarang ini ya, yang berkaitan, yang bisa mengancam anak-anak kita, ini sangat banyak. La ilaha illallah ya, maka orang tua harus benar-benar menjaga anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh negatif yang semacam ini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok di pertemuan yang akan datang beliau akan berbicara tentang pergaulan. Ya, sebagian orang tua itu membiarkan anak-anak ya berteman dengan yang bukan yang berbeda jenis. Ya, mereka sudah dewasa kemudian dibiarkan begitu saja ya, pacaran atau yang semisalnya. Nah, ini besok akan beliau bahas. Baik ya, cukup ya kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Inti dari apa yang kita sampaikan, orang tua benar-benar harus menjaga pandangan anak. Ya, baik itu dari diri mereka sendiri, ya ini mengajarkan mereka meminta izin ketika ingin masuk ke dalam kamar bapak dan ibunya. Demikian juga menjaga apa-apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, sebagai orang tua memang berat tugas kita, tapi insya Allah kalau kita tahu bagaimana cara mendidik anak kita dan kita berusaha dan senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, silakan yang di grup kalau ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan.